Tangan dibalas dengan tangan, telinga dibalas dengan telinga, tangan, kaki dibalas dengan kaki. Memang sudah begitu ketetapannya. Tapi ternyata ada yang di atas itu, yaitu ihsan. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang perlu kita resapi ilmu ini, yaitu tentang keberuntungan. Keberuntungan itu ada di al-hasanah, dan ketidakberuntungan itu adalah di keburukan atau maksiat. Nah, sekarang bagaimana cara mengevaluasi capaian kepetunjukan kita dalam konteks ilmu ini, Pak? Kalau secara wacana itu kan tadi kan teori saja, Pak. Ketika Allah mengatakan tidak sama kebaikan dan keburukan itu kita sudah tahu. Kalau pertanyaan mana yang lebih baik, kebaikan atau ya kebaikan lah, itu namanya teori. Karena kebaikan orang yang berbuat baik itu beruntung, yang berbuat maksiat itu rugi. Jadi untung ilmu, untung rugi menurut persepsi ilmu wahyu. Ini yang menurut saya perlu kita hayati dan resapi. Tahapan sampai di mana menghayati meresapi ilmu ini sampai hati kita termotivasi. Kayak seperti pedagang itu. Kalau dia ingin dapat untung berarti dapat selisih harga, ya kan? Ambisinya di situ. Yaitu sampai dia termotivasi untuk mendapatkan keberuntungan itu. Nah, kita menurut ilmu kita, orang yang beruntung itu adalah orang yang berbuat baik. Orang yang rugi itu orang yang berbuat kebalikannya. Hanya ada tambahan lagi, mengevaluasi keberuntungan itu dari sisi spiritual, atau dalam bahasa yang lain rasa, Mbak. Kalau kita itu mengerjakan kebaikan, apa yang dirasakan oleh hati kita? Kalau hati kita itu senang, senang, Mbak. Ketika mengerjakan kebaikan, senang. Lalu ketika mengerjakan keburukan, itu hati kita itu sedih. Ada perasaan negatif itu kalau mengerjakan keburukan. Apa coba menurut ulama kita? Fa'anta mu'min idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa'anta mu'min. Jadi kalau kebaikan, perbuatan baik kamu itu menjadikan engkau senang, gembira, bahagia, dan apabila perbuatan keburukan kamu menjadikan kamu tidak gembira, tapi kebalikannya sedih atau apa, ketahuilah engkau adalah orang yang beriman. La ilaha illallah. Nah, di sini ini yang harus kita kejar. Karena kalau kita sudah diberi perasaan begitu senang dengan berbuat baik, maka keinginan berbuat baik itu akan menjadi kayak orang kecanduan gitu. Kalau misalnya dia kesukaannya ngopi, itu kalau pagi kalau nggak ngopi itu nggak bisa itu. Ya, kalau nggak ngopi itu nggak bisa itu. Jadi sekarang kita kopi dulu Pak ya. Jadi sebenarnya bukan di kopinya, tapi sini ya Pak, itu di hatinya itu. Mana Pak? Aku sih biasanya bikinin kopi itu semua. Gak ngerti Pak Ustaz. Gak ngerti Pak Agus itu. Nah, itu Pak yang perlu kita kejar. Bagaimana kita itu memiliki hati yang senang dengan kebaikan, lalu yang sedih dengan keburukan. Kalau dia punya berbuat perbuatan salah, itu menjadi pikiran, Pak. Gimana dia ingin menyelesaikan perbuatan salahnya itu, keburukannya itu. Nah,
Ada orang-orang yang ada di zona antara kadang-kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk, ya kan? Istilah Al-Quran di surat At-Taubah itu khalatu amalan sholiha wa akhir sayyi'ah, yaitu orang yang campur aduk itu perbuatannya. Ada yang mengerjakan kebaikan, tapi juga keburukan juga lancar, kebaikan juga lancar. Ada yang kayak begitu. Dan itu dalam konteks hidayah itu adalah pilihan, ya kan? Faman sa'a falyu'min, siapa yang berkehendak silahkan beriman, siapa yang berkehendak silahkan kafir. Tapi kalau kaya miskin itu pemberian, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu dalam konteks rezeki Allah selalu mengungkapkannya itu dalam bentuk, ini contoh yang di surat misalnya Az-Zumar, alam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah lah yang melapangkan. Jadi bukan usahanya Pak yang melapangkan, bukan. Allah lah yang melapangkan rezeki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Masyaallah. Ini menurut ilmunya Allah. Termasuk Qarun. Nah, Qarun ini termasuk orang yang orang yang menjadi korban persepsi yang salah. Apa korban persepsinya? Yaitu ketika diangkatkan oleh Allah, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata, carilah dengan karunia Allah berikan kepada kamu itu karunia Allah yang ada di akhirat. Allah itu baik-baik ngasih nasihat, Pak. Karena Allah punya dua pemberian. Dunia faktanya dia sudah dapat banyak. Akhirat ada yang lebih banyak lagi. Allah hanya nasihati, carilah yang ada di akhirat dengan menggunakan karunia ini. Coba, ya kan? Kan baik-baik, memang itu yang benar. Dikasih nasihat begitu, apa coba? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia terhalang, Pak. Terhalang untuk mengikuti nasihat tadi karena persepsi. Apa persepsinya? Sesungguhnya harta yang saya dapatkan ini adalah karena kepandaian saya, karena usaha saya. Padahal menurut Allah harta yang melimpah itu adalah karena didatangkan oleh Allah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuz, dan kami mendatangkan kepada Qarun perbendaharaan dunia. Itu tuh ayatnya itu, gitu Pak. Artinya Allah yang mendatangkan. Soal Allah mendatangkan dengan pendekatan sababiyah, memang seperti itu kalau Allah itu memberi, Pak. Mungkin ada orang datang, ya kan? Ron, itu saya punya itu lembah itu, ada emas tapi saya nggak mampu untuk ini. Kamu bisa nggak ini? Nanti kita sharing ya 50-50. Itu secara sababiyah. Tapi yang bisa mendatangkan orang itu memilih Qarun untuk mengeksplorasi, itu domainnya Allah, Pak. Karena Allah itu, hati manusia itu siapa yang mengendalikan? Hanya Allah. Termasuk kita sendiri tidak bisa mengendalikan hati kita, Pak. Tidak ada seorang pun kecuali hatinya itu baina asbu'in min asbi'ir rahman. Itu dibahkan dari tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubun-ubun juga wa ma min dabbatin, ya kan? Illa huwa akhirun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun kecuali ubun-ubunnya ditahan, dikendalikan oleh Allah. Masya Allah. Jadi semua, kalau ambisi kaya, semua kita ingin kaya. Tetapi ternyata urusan ini, karena ini adalah masuk perbuatannya Allah. Apa perbuatannya Allah? Perbuatannya Allah menguji, Pak. Itu perbuatannya Allah menguji. Menguji apa? Dalam bentuk Allah melapangkan
Karena ini ujian, maka fokus kita adalah sukses di dalam ujian. Sukses dalam ujian itu adalah terkait dengan respon. Maka ketika orang itu menilai ketika dapat dunia saya sukses, hati-hati. Itu korban persepsi banyak. Kalau tidak hati-hati ya, seperti Korun itu, karena dia merasa hartanya itu hasil usahanya sendiri, persepsi itu yang menghalangi dia untuk berbagi, Pak. Ya kan, saya capek nyarinya ya kan, enak aja ya kan, kamu ngapain? Iya. Tapi kalau persepsi Korun itu misalnya, oh iya, Allah menawarkan keuntungan yang lebih besar ketika ada orang datang akan meminta. Nah itu persepsinya begitu. Oh ini Allah akan melipat gandakan. Oh terima kasih kamu datang, seharusnya saya ngantar ke tempat kamu. Oh ternyata kamu datang mau ngambil sendiri, ambil aja. Gitu. Jadi kita berusaha agar ilmu itu merubah persepsi yang tidak tepat menjadi persepsi yang mengikuti alur ilmu itu, Pak. Karena dan itu adalah bagian dari tahapan hidayah yang memang harus kita masuki itu. Kalau kita tidak masuki zona itu, nggak beranjak nanti. Kita hanya akan mengumpulkan pengetahuan, tetapi dia tidak akan menjadi live, tidak akan menjadi perbuatannya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berangkat dari hal yang seperti ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengirim para nabi, para rasul, ternyata nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk menjalankan misi. Misinya adalah salah satunya diwakili di ayat yang kedua surat Jum'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus utusan di tengah kaum yang ummi itu, ya kan? Utusan ini untuk menjalankan misi apa? Pertama, membacakan ayat. Makanya kita, bapak-bapak ini, kalau bisa di rumah, istrinya, anaknya, ini duduk. Saya akan bacakan ayat kepada kalian. Jadi kita jangan tertipu dengan anak kita itu membaca ayat. Karena kalau anak kita membaca Quran, dia nggak akan baca terjemahannya, Pak. Dia menganggap kalau baca Quran itu sudah membaca. Kalau menurut saya belum, Pak. Kalau dia baca, memang dia tahu bahasa Arab. Kalau dia nggak tahu bahasa Arab, seharusnya baca terjemahannya. Kok ada orang baca surat, ya kan? Suratnya bahasa Inggris, sudah kamu baca, sudah selesai. Kita tahu dia nggak pernah belajar bahasa Inggris, dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Pak. Dalam persepsi kita ya kan, hanya karena Allah baik dapat pahala per huruf. Kalau pahala bukan domain kita, urusan malaikat mencatat, ya kan. Tapi yang menjadi domain kita yang harus kita evaluasi adalah capaian keberuntungan yang sifatnya instan, Pak. Yaitu apa? Setelah saya baca satu ayat, satu lembar pakai bahasa Arab, saya dapat pahala. Urusan kamu malaikat catat ya. Saya harus mengevaluasi yang saya dapatkan secara instan. Ini dapat surat, seharusnya hati itu senang pengen tahu isi suratnya apa. Itu pertama. Itu kalau hati kita sehat, pikiran sehat, kayak begitu mikirnya, Pak. Kita baca ayat, baca surat, itu kita mikirnya. Kalau kita belum mikir begitu, jadi ada alur berpikir yang miss di situ. Buru-buru surat dari Allah, surat dari anak. Kalau kita punya anak sekolah di Bandung, kirim surat, Pak. Lalu kemudian ada Pak Pos datang ngasih ke pembantu. Karena kita di kantor, Pak ada surat dari anak bapak nih. Tuh dapat surat aja, hati itu sudah ada respon, Pak. Responnya senang apa sedih kira-kira? Pasti senang, penasaran, Pak. Oh iya, mana? Kalau
cinta-cintanya itu sangat kuat, tolong bisa nggak kamu nganter ke kantor? Saya lagi sibuk. Kita nggak sabar untuk nunggu sampai selesai di kantor pulang gitu. Kita nggak sabar, Pak. Bisa nggak diantar ke kantor? Oh ya bisa. Oh, saya nggak ada kendaraan. Coba pinjamlah ke Pak itu tetangga. Itu namanya respon, Pak. Itu belum membaca, belum apa. Itu namanya respon intelektual dan spiritual menjadi satu. Hati kita itu merespon. Nah ketika sudah dapat, ternyata tulisannya pakai bahasa Inggris. Aduh, ya kan? Aduh, ini mentok ini. Kita itu dapat surat itu ingin dapat info dari dia. Kebetulan pakai bahasa Inggris. Karena pakai bahasa Inggris kita nggak tahu bahasa Inggris, ya kita itu terhalang. Artinya sudah dapat surat, dibuka senang, tapi senang kita itu ada tersekat di situ. Akhirnya punya teman di kantor pintar bahasa Inggris, langsung tolong ini apa? Antum apa terjemahnya ini? Langsung dijelaskan. Oh ini maksudnya infonya begini. Ketika ada penjelasan baru Pak, hati kita itu senang, sedih, gembira itu di situ. Di makna kenapa alur ini tidak terjadi untuk surat yang dikirim oleh Allah? Itu dia Pak, masalah inti kita sebenarnya ada di zona itu. Padahal Allah sudah memberitahu, Qul huwa naba'un azim. Katakanlah Quran ini adalah berita. Berita itu namanya berita, itu info Pak. Tapi Allah sifati dengan satu kalimat, azim, agung. Kalau berita itu agung, kan berarti melebihi surat-surat yang dikirim oleh makhluk-makhluk itu ya kan. Nah ini ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membacakan ayat misi Nabi itu Rasul wa yuzakkihim, mentazkiyah, mendidik, mentarbiyah. Lalu setelah itu taklim. Taklim itu mengajarkan ilmu, lalu mengajarkan hikmah. Jadi di dalam ayat ini urut-urutannya, pertama tilawah, yang kedua tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan pikiran, membersihkan hati, ya kan? Baru kemudian taklim, baru kegiatan belajar mengajar ilmu. Urut-urutan ini tidak berubah karena di 3 ayat itu urut-urutannya itu tetap. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tartib ini, urut-urutan ini adalah urut-urutan yang baku. Menurut itu menunjukkan ilmu itu terstruktur. Urutan ini tidak kebalik. Jadi tilawah, kalau kita sudah membaca ayat, mendapatkan info, maka setelah itu yang harus kita target adalah akhlak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini termasuk prioritas Pak ya. Kalau kita sudah dapat info, ilmu, maka setelah ilmu yang kita dapat lewat tilawah itu, yang kedua adalah akhlak yang harus kita miliki. Jadi Allah meletakkan apa? Akhlak. Kenapa akhlak? Ternyata menurut Nabi kita, akhlak itu Allahu Akbar. Itu sesuatu yang nanti di dalam timbangan, sesuatu yang paling berat di dalam timbangan. Laisa syai'un asqala fil mizan min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat bobotnya di dalam timbangan daripada akhlak. Contoh kasus wanita pezina, ya kan? Bukan sekali aja berzina. Namanya PSK itu memang kesibukannya kayak begitu Pak ya. Pezina. Apa coba? Akhlaknya kepada anjing, bukan kepada manusia. Anjing Pak. Anjing kehausan, akhirnya dia tersentuh. Itu akhlak. Wanita itu turun ke sumur, itu bukan dibikin-bikin, itu karena panggilan nurani Pak, ya kan? Panggilan, jadi ada kebaikan di dalam hatinya. Ingin berbuat baik kepada anjing ini, kasihan. Pakai apa namanya sepatunya itu ya kan? Ya sepatu PSK jangan ditanya lah seperti apa ya. Sepatunya yang paling bagus itu.
Tapi dia rela ngambil air itu, ya kan, untuk diberikan kepada anjing. Akhirnya apa? Allah ampuni Pak. Kalau Allah ampuni kan berarti mengalahkan seluruh kemaksiatannya itu. Allahu Akbar. Itu akhlak. Makanya seharusnya yang kita miliki dan dimiliki anak-anak kita, sebelum kita suruh kuliah jauh-jauh, kita harus memastikan akhlak dia terhadap kita sebagai orang tua itu nilainya harus excellent, Pak. Ya kan? Kalau akhlak dia kepada kita itu jeblok, jangan pernah dikirim dulu ke sono, nanti tambah kacau, Pak. Tambah kacau. Karena akhlak kepada orang tua itu aplikasi ilmu yang paling utama. Karena posisinya kalau struktur kepetunjukan di dalam Al-Quran itu, setelah beribadah kepada Allah, maka yang kedua adalah birrul walidaini. Ya kan? Bayangkan, sholat 5 waktu, iya dijaga, itu adab kepada Allah selalu harus kita sempurnakan. Tapi setelah itu kepada orang tua itu wabil walidaini ihsana. Tapi ini kira-kira yang bisa kita sampaikan ya. Dan kesuksesan kita untuk mendapatkan info, lalu memiliki akhlak, setelah itu menambah info dan ilmu lagi. Misinya apa? Agar kita keluar dari dhalalil mubin, kesesatan. Kalau hanya dapat info saja tapi belum kita tunaikan, kita masih setengah-setengah. Contohnya kalau kita mau ke Jakarta, alamat sudah tahu, terus peta Google sudah ditunjukkan, tinggal berangkat. Tapi kalau peta ini nggak kita ikuti, apa yang terjadi? Nggak bakalan nyampe ke sana. Ini saja, semoga ada manfaat untuk kita semua. Walaupun mari kita sempurnakan majelis ini dengan kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.